teman-teman? Siap. Terima kasih atas waktu kesempatan. Saya akan mempresentasikan kerja kami tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Penyebab pencemaran tanah yang pertama, limbah domestik. Nah, limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta dan wisata dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair berupa deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produk industri. Limbah cair yang merupakan hasil pengelolaan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, lapisan logam, dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi organisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Yang ketiga, limbah petani. Limbah petani dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Berikut dampak pencemaran tanah. Yang pertama, dampak pada kesehatan. Limbah sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronik terus-menerus terdapat bencana pada konsentrasi tertentu sangat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan kramabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal, serta penurunan sistem saraf pusat terhadap beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Ini jelas pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, dampak ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat ditimbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan.
Karena tersebut akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap mereka. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan, solar, dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, berak, brom, arsen dan bron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri.